Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo akhwati solihah sekalian, apa kabar semuanya? Semoga akhwati sekalian selalu ada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu kembali dalam kajian Fikih Talk bersama saya Frida, dan tentu saja dengan guru kita Ustazah Aisyah Zaini Bairami. Dalam Fikih Talk, kami akan menjawab pertanyaan dari jamaah karimah yang karena keterbatasan waktu belum sempat terjawab. Adapun karimah adalah kajian rutin fikih muslimah gabungan 7 komunitas pengajian muslimah di Eropa dan di Turki yang terbuka untuk muslimah dimanapun berada. Karimah ini biasanya diselenggarakan secara online di setiap Sabtu terakhir dalam setiap bulannya, biasanya antara Sabtu ke-4 atau Sabtu ke-5. Nah, selanjutnya mari kita sapa dulu guru kita Ustazah Aisyah Zaini Bairami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Apa kabar nih Ustazah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Frida. Alhamdulillah, kami baik, alhamdulillah. Gimana Teh Frida dan keluarga di sana? Alhamdulillah kami sekeluarga dalam keadaan sehat dan baik. Alhamdulillah. Sudah mulai dingin? Sudah dingin juga seperti di Dortmund? Ya, sama Ustazah. Mungkin di Dortmund agak sedikit lebih dingin ya daripada kami yang di selatan ini. Tapi ya, mulai daun-daun mulai berubah warna nih Ustazah. Di Dortmund juga mungkin sudah menguning ya daunnya. Menguning dan berguguran. Iya. Bagus untuk foto-foto. Iya, kita sudah sampai di musim gugur lagi. Ya, tidak terasa. Alhamdulillah. Oke, Ustazah, kali ini kita ada pertanyaan dari Mbak Aryani di Jerman. Ya, silakan. Beliau ada pertanyaan dari karimah yang terakhir kemarin itu. Pertanyaannya begini Ustazah, kalau kita kesiangan sholat subuh, kemudian sholat setelah bangun, apa niatnya harus qodho? Begitu katanya Ustazah. Jazakillah khairan Ustazah. Silakan Ustazah. Masya Allah, amin. Wa jazakumullah khairan untuk Mbak Riani, Teh Frida, dan akhwati fillah semuanya. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Riani tentang sholat subuh yang kesiangan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita ketahui bahwasanya sholat adalah ibadah yang terpenting dan tertinggi kedudukannya dalam Islam ya. Jadi sebaik apapun amalan seorang muslim, amalan kita bila tidak melaksanakan sholat maka semua itu akan sia-sia ya. Karena apa? Karena sholat merupakan tiang agama ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Ra'sul amri al-islamu wa umuduhu as-shalah, bahwasanya inti atau pokok segala perkara adalah Islam dan tiangnya adalah atau penopangnya adalah sholat ya. Begitu pula kita telah tahu bahwasanya amalan pertama yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, sesungguhnya yang pertama sekali dihisab atas seorang hamba di hari kiamat nanti adalah sholatnya
Ya, jelas ini keduanya adalah hadis sahih, ya. Karena itu haram hukumnya jika seorang muslim dengan sengaja meninggalkan sholat fardu atau sholat wajib 5 waktu. Ya, kalau kita bilangnya sholat wajib, tapi kalau dalam madhab Syafi'i bilangnya sholat fardu. Ya, sholat fardu 5 waktu ini wajib dilaksanakan. Namun, Islam juga memperbolehkan untuk mengqadha sholat apabila memang tertinggal, jadi tidak sholat pada waktunya. Baik itu karena lupa, atau karena kesiangan seperti pertanyaan Mbak Aryani tadi, atau sebab lainnya. Akan tetapi dalam mengqadha sholat tentu memiliki syarat dan tata cara tertentu. Tidak bisa sembarangan meninggalkan sholat begitu saja, ya. Nah, kemudian diqadha. Jadi harus ada tata cara tertentu. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu bagaimana tata cara sholat qadha, kita, sebaiknya kita tahu juga apa sih sholat qadha itu, ya. Ya. Sebagaimana dijelaskan dalam, kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ala madhabi Al-Imam Asy-Syafi'i, dijelaskan bahwasanya sholatul qadha itu, wa ammal qadha fahuwa tadarukus sholati ba'da khuruji waqtiha. Bahwasanya sholat qadha adalah melaksanakan sholat sesudah habis waktunya, atau sesudah waktu yang tidak mencukupi untuk menyelesaikan 1 rakaat atau lebih. Jadi kondisi ini seperti tadi sebaliknya, dengan sholat ada. Jadi kalau yang sholatnya dikerjakan, di waktu sholatnya disebut ada, sementara sholat yang dikerjakan bukan pada waktunya disebut qadha, ya. Jadi misalnya sholat zuhur tapi bukan pada waktu sholat zuhur itu disebut qadha, sedangkan pada waktu zuhurnya disebut ada. Begitu Teh Frida. Oh begitu. Nah, ya, Makanya di niatnya kan ada adaan lillahi iya ta'ala. betul Begitu betul. ya. Iya betul betul banget ya. Nanti saya jelaskan lagi. Nah, bagaimana dengan pertanyaan Mbak Aryani? Ya tadi apa pertanyaannya, kalau kita kesiangan sholat subuh, kemudian sholat setelah bangun apa niatnya? Apakah harus qadha gitu ya? Ya. Nah, dari hadis Rasulullah SAW bisa kita lihat ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Man nama an sholatin, barang siapa yang terlewat sholat karena tidur, aw nasiyaha atau karena lupa, falyusalliha idza dzakaraha, maka ia wajib sholat ketika ingat, ya. Hadis riwayat Al-Bazzar. Nah, dari hadis ini kita bisa lihat bahwasanya kalau kita lupa atau ketiduran seperti tertinggal sholat subuh tadi ya yang ditanyakan Mbak Aryani, maka tetap wajib sholat dan niatnya qadha seperti sholat lainnya. Nah, sholat qadha pun harus sesuai dengan tata caranya, sesuai syariat. Bagaimana tata caranya? Ya, yang pertama waktu pelaksanaan sholat qadha. Ya, ini ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan, sesegera mungkin melaksanakan qadhanya, jadi saat ingat langsung sholat, atau bisa juga, pendapat yang lain mengatakan dengan waktu yang lebih longgar, atau memiliki waktu senggang, artinya bisa dilonggarkan. Nah, sedangkan hadis yang tadi yang saya bacakan tadi ya, "Man nasiya sholatan falyusalli idza dzakaraha," siapa yang terlupa sholat, maka lakukanlah sholat ketika ingat. Nah, berdasarkan hadis ini dan hadis yang tadi saya bacakan dan beberapa hadis lain yang sudah ada, mayoritas, atau istilahnya kalau dalam fikih itu jumhur ulama ya, jumhur ulama fikih dari keempat madhab berpendapat bahwa wajib mengqadha sholat dan sebaiknya sesegera mungkin, kan tadi, hadisnya idza dzakaraha, ketika ingat. Jadi tetap wajib sholat dan sebaiknya sesegera mungkin mengqadhanya. Namun juga para ulama menganjurkan tidak saja mengqadha tapi juga istighfar, memohon ampun kepada Allah. Juga bertaubat, niatkan ini sholat qadha tapi, istighfar dan bertaubat, jangan sampai terulang lagi sholat qadha ini ya. Apabila sholatnya bukan karena kan misalnya kalau karena ketiduran mungkin bisa diperbaiki lagi sholatnya tidurnya lebih awal gitu ya. Jadi selain mengqadha juga beristighfar. Itu mengenai waktunya Teh Frida. Istighfarnya itu, zikir setelah, sholatnya ditambah istighfar begitu Iya. Ustazah? Iya Ya. betul. Jadi setelah sholat istighfar, bismillah, tapi tidak saja mulutnya beristighfar, tapi diniatkan juga Iya, bertaubat. bertaubat tidak akan Iya. mengulang lagi.
Iya. Iya, itu anjuran para ulama. Ulama sangat menganjurkan seperti itu. Di samping mengqadha juga istighfar, ya. Saya bisa mengerti sih, pertanyaan dari Mbak Aryani karena kan di kita sholatnya waktunya bergesernya, jauh sekali ya, tidak seperti Iya di Indonesia ya, iya tergantung musimnya. Mungkin ketika ada perubahan waktu itu kadang terlewat begitu, atau iya, ketiduran. iya. Bisa jadi, itu, manusiawi ya, namun Ya, tentu, dengan beristighfar dan kita bertaubat juga memohon dimudahkan supaya kita, sholatnya, selalu tepat waktu ya, ya, dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal biar waker, alaminya berfungsi untuk betul sholat betul tepat betul waktu. betul. Iya, begitu, untuk waktunya. Kemudian bagaimana tata caranya ya. Nah, kita tahu bahwasanya Islam adalah agama yang tidak menyulitkan, ya. Bahkan dalam mengqadha salat pun tidak begitu rumit. Jadi Mhm, caranya sama dengan salat biasa, persis sama, cuma beda niatnya saja. ya Kalau ya, salat dikerjakan pada waktunya, misalnya salat subuh pada waktunya, nggak telat, maka adaan. Tapi kalau seperti tadi ketiduran, maka niatnya qadhaan, ya, qadhaan. Dalam madzhab Asy-Syafi'i sebaiknya, sesudah bangun langsung salat. Ya, ya. walaupun itu di waktu makruh. Oh Maksudnya begitu? baru, waktu makruh itu adalah baru, apa namanya, matahari muncul ya, Muncul, ya. tetap langsung sholat, begitu kalau dalam Oh madzhab begitu. Syafi'i ya. Walaupun Tidak sudah menunggu waktunya waktu makruh tetap langsung ya, laksanakan karena begitu? yang sholat itu sholat wajib, yang makruh Ya, itu adalah sholat sunat. sholat sunat ya. Ya, tapi kalau menurut mazhab Hanafi, apa namanya, ditunggu dulu sampai waktu makruhnya selesai. Jadi ditunggu dulu sampai waktu qadha, sampai Mmm, waktu, duha. Wah, ya. Gitu, kalau madzhab Hanafi sebaiknya ditunggu dulu sampai boleh sholat, sampai hilang atau lewat, waktu makruhnya. Oh Jadi begitu. seperti waktu sholat duha gitu ya. Oke oke. Nah contohnya begini, kalau kita sholat subuh misalnya karena tadi yang ditanyakan sholat subuh ya. Jadi Ya misalnya kalau sholat subuh biasa kan usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan. ya. Adaan fardhan lillahi ta'ala. Nah sekarang diganti qadhaan lillahi ta'ala. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati qadhaan lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat qadha karena Allah Ta'ala ya. Tapi ini, lafadznya adalah sunnah dalam madzhab Syafi'i ya. Mmm, Sunnah saja dibaca usolli fardhu. Yang penting adalah di saat, niatnya ya, Niat niatnya. hatinya ya? Terserah ya terserah mau bahasa Arab niatnya, mau bahasa Mhm, Sunda nggak apa-apa yang penting ini, yang penting, sholatnya apa, ya, ketentuan sholatnya misalnya sholat subuh berapa rakaat, 2 rakaat, ya, kemudian juga karena Allah Ta'ala, qadha atau ada itu harus ya, kalau ya. qadha harus dijelaskan qadha. Jadi dalam hati, setelah itu Allahu akbar selesai semua niatnya, ya. Nah, Oke. berbeda dengan madzhab Hanafi, kalau madzhab Hanafi sebelum takbiratul ihram. Nah, kalau madzhab Syafi'i saat takbiratul ihram, ya. Kalau jumhur yang lainnya itu, sebelum takbiratul ihram, ya. Kalau kita madzhab Syafi'i saat takbiratul ihram, Allah niatnya harus selesai, sam bar, selesai niatnya. Ya jangan belum belum selesai udah bar aja ya, karena dalam hati ya, nanti Iya mulut sama hati beda, ya. iya iya. Jadi setelah bar, selesai semua niat atau diniatkan sampai selesai lillahi ta'ala baru bar, Baru Allahu ya akbar, gitu ya. ya. Oke. Nah, sebetulnya sholat qadha ini tidak hanya, subuh ya, sholat lainnya juga bisa diqadha jika terlewat. Ya, bahkan sholat sunat pun bisa diqadha seperti sholat sunat qobliyah subuh ya. Nah, bagaimana kalau misalnya, sholat tertinggalnya lebih dari satu, ya misalnya tidak hanya sholat subuh, tapi yang tertinggal misalnya isyanya, misalnya allahu Iya alamnya, mungkin karena sakit bisa jadi ya, nggak bisa sholat gitu ya, iya. maka bisa langsung dilanjutkan untuk mengqadha sholat berikutnya. Namun sebaiknya diurut sesuai waktu sholatnya. Jadi isya dulu misalnya baru subuh, karena yang terlewat pertama isya. Isya, Atau ya. mungkin, kita belum sholat zuhur ya, belum sholat zuhur tapi mau sholatnya di asar terlewat zuhurnya, maka Mhm. sebaiknya tidak wajib ya, sebaiknya sholat zuhur dulu ya, kemudian kalau mau sholat sunnah qobliyah asar, sholat sunnah qobliyah asar, baru setelah itu sholat fardu atau sholat wajib asar. Tapi setelah asar nggak ada sholat sunat ya, Oke, gitu ya. Itu waktu jadi makruh. ibaratnya bahasa, sehari-harinya kita bayar utang dulu yang sholat yang belum Ya terpenuhi, baru sholat wajib yang waktunya sekarang
lagi jalan baru dikerjakan. Iya betul, tapi itu tidak wajib, sebaiknya berurutan seperti Oke, ya. ya biar Tapi nggak bingung juga nanti ya ngekodoknya iya, Ustazah ya. iya betul begitu. Tapi lihat kondisi juga, kalau nggak mungkin ya yang kita kerjakan sholat yang waktunya dulu. Oh begitu ya. Misalnya kita sholat asar tapi udah mau akhir sholat maghrib misalnya. Nah kita Ya, sholat asar aja, karena nggak mungkin berurutan. ya. Nanti sholat Skala zuhurnya, prioritas ya Ustazah. iya, tetap prioritaskan sholat yang sekarang, Ya, waktu yang sekarang. ya, ya. Begitu kalau waktunya sempit begitu ya. Tapi kalau waktunya luas ya yang sebelumnya dulu, baru setelah itu sholat di waktunya ya. Kemudian juga bila berbarengan dengan sholat ada seperti tadi saya jelaskan tadi, kan kalau sholat qodoknya lebih dari satu. Begitu pula kalau misalnya kita sholat asar tapi ada juga sholat qodoknya, maka sholat qodok dulu baru sholat asar. Begitupun kalau qodoknya banyak, misalnya zuhur juga qodok, asar juga qodok, maka sebaiknya berurutan sholat zuhur qodok, kemudian sholat asar qodok. Atau di waktu asar sholat zuhur qodok dulu, baru sholat asar ada, begitu ya. Allahu Begitu. a'lam bishawab. Kira-kira sudah jelas, Teh Frida? Ya sudah jelas Ustazah, berarti ketika kita sholat subuh kesiangan ketiduran misalnya. Menurut mazhab Syafi'i begitu bangun walaupun Ya, dalam waktu makruh kita tetap harus iya, langsung mengerjakan ya. betul betul. Karena kita sebagian besar dari orang Indonesia kan mazhab Iya, Syafi'i, berarti iya, begitu bangun ingat, oh belum sholat subuh, iya. langsung ambil wudhu dan sholat subuh. Jangan entar-entar kalau kata orang Betawi. Ntar nanti malah Entar-entar. lupa. Iya, karena memang sebaiknya langsung disegerakan gitu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Saya kira begitu Teh Frida, ya. Mohon maaf kalau ada penjelasan saya kurang jelas atau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Begitu, saya kembalikan lagi ke Teh Frida ya. Alhamdulillah, jazakillah khairan Ustazah untuk penjelasannya yang menurut saya sudah jelas sekali ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini juga jadi pengingat bagi saya dan mungkin bagi akhwati filah yang lain untuk selalu on time sholatnya, tidak boleh melalaikan supaya kita nggak mesti kodok ya. Iya, iya. Tapi ya kalau misalnya keadaan terpaksa ya daripada kita meninggalkan sama sekali ya kita mengkodok. Ya, Ya. dan dibolehkan, dalam Ya, syariat kan dibolehkan, ya. daripada nggak sholat. Ya, itu Bahkan wajib, kalau walaupun tertinggal tetap wajib membayar. ya Masya Allah, itulah Islam ya, tidak menyulitkan ya. Selalu ada kemungkinan lain untuk kita tetap menjalankan ibadah kita, terutama sholat 5 waktu. Betul, betul. Itu Ustazah. Alhamdulillah, berarti ini satu pertanyaan dari Mbak Aryani sudah selesai kita bahas ya. Kita berada di penghujung Fikih Talk kali ini. Semoga Ustazah Asyajaini Bayrami sekeluarga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan. Demikian juga dengan akhwati filah sekalian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jazakumullahu khairan atas perhatian dan kehadirannya dalam menghadiri dan menonton Fikih Talk ini. Terima kasih juga Teh Frida. Ya, terima kasih juga Teh Frida sudah mendampingi saya. Jazakillah khairan. Semoga bermanfaat ya. Wah, jazakillah khairan. Mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin dari saya juga. Sampai berjumpa di Fikih Talk selanjutnya insyaallah. Ya, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.